Bagaimanakah pemirsa kesiapan daerah memasuki tatanan new normal sesuai dengan arahan Presiden Jokowi di kantor BNPB hari ini? Untuk membahasnya kami telah bergabung dengan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi atau Pak Pepen dan Wakil Wali Kota Bogor Dedi Arahim. Selamat malam Pak Pepen, Pak Dedi. Selamat malam, Pak Zulfia. Baik, saya ke Pak Pepen terlebih dahulu. Tadi arahan Presiden ini mengatakan sebelum memasuki era new normal ada sejumlah persiapan yang harus dilakukan oleh kepala daerah. Salah satu adalah menyiapkan prakondisi. Dan masa PSBB proporsional ini adalah menjadi penentu apakah siap atau tidak suatu daerah masuk ke new normal. Apa saja persiapan yang dilakukan oleh Kota Bekasi? Ya, yang pertama, Pak Zulfia, saya sampaikan Kang Dedi ya, kita ini kan Bodebek, pasti pengaruhnya sangat besar terhadap keberadaan kasus yang ada di DKI. Ya. Tetapi sejak tanggal 26 Mei, ya saat Bapak Presiden melakukan simulasi di Kota Bekasi, sejak itu ya reproduksi terhadap penularan itu sudah sangat rendah. Jadi kemarin kami dapat hasil dari Pak Pandu, ya, FKM UI menyampaikan bahwa kondisi yang terjadi terhadap reproduksi itu, ya, beliau menyampaikan baru dia melihat data-data itu bukan pelandaian tapi terjun bebas. Artinya memang kita daerah yang sekarang ini tentunya ya kita persiapkan pada fase normal. Ya, terus kita persiapkan fase preparasinya, recovery sampai dengan perluasan adaptasi. Jadi kalau kami tetapkan bahwa adaptasi tatanan hidup baru ya terhadap masyarakat yang produktif melawan COVID, maka sampai dengan tanggal 10 Juni ini kami sudah melakukan tahapan-tahapan simulasi. Ya, diantaranya adalah telah melakukan atau memberikan izin pelaksanaan ibadah ya yang ada di lingkungan pemerintah Kota Bekasi. Begitu juga kami telah memanggil ya para pengusaha jasa dan perdagangan karena kota kami sama dengan Bogor ya fungsinya ada pada jasa dan perdagangan dan juga melakukan recovery terhadap ya antisipasi kasus-kasus baru. Alhamdulillah sampai dengan hari ini Mbak Sylvia itu kami tinggal datanya itu kami ini tinggal 13 orang yang dinyatakan positif, tapi dengan tingkat penularan yang sangat rendah sekali. Karena sudah 051. Reproduksi atau R0-nya sekarang berapa di Kota Bekasi, Pak Pepen? 051. Ya, 051. Dan RW-nya tinggal 8 RW dari 1017 RW. Dan kelurahannya sekarang ini sudah masuk kembali ke 47 kelurahan dari 56. Artinya bahwa dari sejak tanggal 26 sampai dengan tanggal 10 ini tidak ada kasus yang meninggal karena COVID. Nah, karena kasus meninggalnya sangat rendah dan kesembuhannya sangat tinggi, reproduksinya ya 0,51, maka kami berjalan setahap ya demi setahap tadi apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur dan Pak Presiden. Insya Allah ya kita bisa melaksanakan adaptasi. Okay. Baik, bagaimana dengan Kota Bogor, Pak Dedi, saat ini angka reproduksi atau R0-nya ini sudah menyentuh angka berapa dan apakah sudah siap untuk menuju ke fase new normal? Sebetulnya kami hampir mirip dengan Bekasi ya, hanya memang saat ini justru kita baru saja mendapatkan informasi terakhir bahwa ada penambahan 16 kasus baru. Ya. Padahal sejak kurang lebih 2 minggu kami mempertahankan jumlah COVID positif itu di angka 111 sampai 119. Nah, penambahan 16 kasus baru ini akan mengakibatkan ya, salah satunya adalah apakah RO-nya kemudian naik menjadi 1, itu yang kami takutkan. Kemudian yang kedua, tentu zonanya selain zona kuning akan menjadi zona merah dan satu lagi levelnya itu dari level 3 mungkin akan naik lagi. Nah, jadi kami sedang wanti-wanti ini sedang sangat berhati-hati betul bagaimana mengelola semua data yang masuk, di mana 16 kasus ini ternyata 8 diantaranya, 8 sampai 10 ini semuanya berhubungan dengan rumah sakit atau laboratorium. Jadi
kami sedang mempertimbangkan bagaimana rumah sakit yang memang tidak dikhususkan untuk menangani COVID itu tidak lagi menangani. Jadi maksudnya fase ini 16 kita akan 10 diantaranya fokus ke- ini masuknya adalah tenaga medis yang ada di rumah sakit dan juga laboratorium? Ada bidan yang bekerja di rumah sakit, kemudian juga ada tenaga laboratorium ya, kemudian yang lain adalah pasien yang kerap berhubungan dengan rumah sakit. Di antaranya mereka yang memang mempunyai penyakit bawaan. Tetapi dari data yang kami peroleh, mereka adalah orang-orang yang memang secara periodik datang ke rumah sakit. Artinya ini ada data yang harus kita perdalam ya. Apakah kemudian rumah sakit ini cukup steril ya untuk memang menerima pasien yang rentan atau pasien-pasien yang memang punya risiko tinggi. Nah, ini sedang Tapi kita Pak Dedi, dalami dulu. apakah 16 ketika ya. ini sudah memasuki PSBB proporsional, apakah ada efeknya terhadap penambahan kasus yang terjadi di Kota Bogor? Ya, tentu saja kami justru sangat khawatir ya. Kita sedang mempersiapkan satu tatanan hidup yang baru ya dengan konsep-konsep new normal, termasuk juga kami sudah menerima berbagai proposal dari pusat perdagangan dan mal yang sudah kita lakukan juga pengecekan lapangan dan kita sedang melakukan juga diskusi-diskusi persiapan, tetapi dengan ada tambahan 16 ini kan buat Kota Bogor akhirnya relatif tinggi. Nah, tetapi kami masih diselamatkan oleh jumlah kesembuhan. Jumlah kesembuhannya ini juga ternyata cukup baik juga ya. Jadi artinya sisa pasien yang masih dirawat di rumah sakit ada 59. Ya, sementara yang sembuh itu ada 61. Jadi kita berupaya untuk terus mendorong ya kesembuhan dari pasien-pasien yang masih dirawat di rumah sakit. Baik, kembali lagi ke Pak Pepen. Tadi Presiden ketika datang ke kantor BNPB mewanti-wanti semua pihak agar jangan sampai kita lengah, kemudian jadilah gelombang kedua. Sekarang kan beberapa wilayah di Jabodetabek ini sudah masuk masa PSBB transisi, parsial atau proporsional lah istilahnya. Bagaimana supaya mengantisipasi jangan sampai terjadi gelombang kedua atau tiba-tiba ada lonjakan kasus? Jujur, Pak Silvi, pada saat Presiden melakukan simulasi di Kota Bekasi, itu kan indikatornya adalah sebuah prototipe simulasi yang tentunya secara moral dapat diterima dalam rangka pergeseran dari PSBB tahap pertama, tahap kedua, sampai dengan tahap ketiga. Nah, kami ini kekhawatiran ada, tapi kami yakin, ya, karena kami punya kemampuan rumah sakit yang cukup representatif, dokter-dokternya, bahkan ada tim dokter dalam menangani COVID. Ya, selanjutnya fasilitas PCR-nya juga ada, rapid-nya juga sudah hampir 30.000 kita, ya artinya jauh dari standar yang diamanatkan oleh WHO, ya, dan kita selalu melakukan acak, sehingga pada saat terjadi kasus baru kita identifikasi langsung di isolasi rumah sakit atau isolasi mandiri. Alhamdulillah. Nah, sekarang ini kalau saya sampaikan tadi ya, tinggal 13 pasien. Kapasitas kita rumah sakit umum 117. Artinya sudah sangat ringan, dan karena tadi RO-nya 0,51, maka tingkat penularannya sangat rendah. Kami sudah melakukan tahap yang harus dibangun adalah sekarang strategi untuk menyeimbangkan kebutuhan kesehatan dengan kemampuan perekonomian yang harus dibangun. Jadi kalau Pak Presiden menyampaikan itu, alhamdulillah kita sudah melewati masa fase tersebut. Baik, Pak Pepen, nanti kita akan mendengarkan apa saja strateginya dan Pak Dedi juga, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, Prime Time akan kembali sesaat lagi. Kami kembali melanjutkan perbincangan bersama dengan Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi, dan juga Wakil Wali Kota Bogor, Pak Dedi Rahim. Pak Dedi, tadi Presiden mengatakan kepala daerah itu jangan buru-buru untuk menerapkan kenormalan baru. Timingnya betul-betul harus tepat, kemudian juga harus disiapkan prakondisi, sosialisasi, dan edukasi masyarakat juga harus digencarkan. Bagaimana pemerintah Kota Bogor merespon apa yang disampaikan oleh Presiden ini? Ya, jadi betul, kami tentu tidak memakai timeline ya sebagai patokan. Berbeda mungkin dengan yang lain. Kami justru meminta kepada pihak-pihak pelaku usaha untuk menyiapkan proposal. Jadi seperti pusat perdagangan maupun mal, kami minta dulu proposal dari mereka sambil kita menyiapkan kebijakan yang tepat untuk nanti apabila betul-betul kita laksanakan new normal. Seperti misalnya untuk mal ya, kami meminta misalnya
betul-betul mereka bisa menghitung berapa jumlah atau kapasitas tampung dari pengunjung yang masuk ke mall. Kemudian bagaimana skenario mereka keluar masuk dan jumlah orang yang ada di dalam. Jadi kita salah satu contoh ya, kami meminta misalnya dibuatkan semacam digital counter yang bisa terlihat dari luar. Kalau misalnya tadinya kapasitas mall 4.000, nanti hanya akan bisa diisi 2.000. Nah 2.000 ini harus bisa terlihat dari luar. Kalau zaman sekarang kan masih hanya jumlah mobil yang ada di tempat parkir yang kelihatan kan. Nanti harus bisa sampai ke sana. Kemudian juga tentu di dalam mall sendiri misalnya harus ada himbauan-himbauan yang terus-menerus bahwa seseorang mungkin harus berada di paling maksimum berada di mall itu 1 jam lah. Jadi tidak bisa dia dari pagi sampai siang begitu kan. Jadi ini hal-hal seperti ini kita sedang siapkan dan kita minta komitmen dari pelaku usaha untuk betul-betul bisa mendukung upaya untuk menurunkan tingkat penyebaran COVID-19 di Kota Bogor. Karena ini itu kuncinya. Baik, komitmen bersama ya. Kalau Pak Pepen tadi mengatakan strategi, bagaimana strategi dari pemerintah Kota Bekasi agar pemulihan aktivitas ekonomi sosial jalan, tetapi betul-betul disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan dan strategi supaya mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya terjadi lonjakan kasus. Ya, yang pertama, kita tentunya kan masyarakat ini sekarang butuh sehat. Jadi sudah sampaikan fasilitas itu kita alhamdulillah sekarang terpenuhi ya, maksimal. Artinya kalau tinggal 14 orang ini dari jumlah 2,7 juta ini ya, artinya sesuatu yang ya mohon maaf tidak perlu kita khawatirkan lagi karena RU-nya tadi sudah di bawah 1. Yang kedua tentunya masyarakat juga butuh berinteraksi sosial. Nah, interaksi tadi sama. Saat Presiden melakukan simulasi yang disampaikan oleh Pak Wakil Wali Kota Bogor itu sebenarnya sudah proses berjalan. Kapasitas 5.000 dikurangi jadi 50%. Terus tenan-tenan yang ada juga standarnya itu saya nggak perlu ceritain lagi. Tetapi yang tidak kalah pentingnya dari hasil Pak Pandu yang disampaikan oleh kami kemarin itu, kami sekarang sudah melalui langkah yang lebih kecil lagi, lebih mikro lagi. Kami melakukan PSBB berskala komunitas, artinya di RT, di RW. Kami kejar di RW tersebut yang ada kasus-kasus positifnya untuk dihijaukan. Kami sudah sampai ke sana, tapi skala ekonomi yang kami bangun itu tahapannya tentunya sekarang insya Allah berjalan dan dibatasi dengan kapasitas dan jumlah yang ada. Oke, baik, terima kasih Pak Rahmat Effendi dan juga Pak Dedi Arahim. Mudah-mudahan persiapan untuk menuju fase new normal di Kota Bekasi dan juga di Kota Bogor ini bisa berjalan dengan baik dan juga ada komitmen bersama dari seluruh pihak. Terima kasih.